Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa afdalu taslimi ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mungkin coba itu, Pak. Coba mic yang itu mungkin, Pak. Ya, pakai yang itu coba. Bismillah. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini, yaitu mengkaji tafsir Al-Quranul Karim dan tadabbur ayat-ayat Allah, yang mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 ya. Oh, yang keempat kemarin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ingat. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin kepada akhirat. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya keyakinan itu adalah tumpukan ilmu gitu ya. Jadi keyakinan itu bukan emas yang turun dari langit tiba-tiba, tapi keyakinan itu harus diusahakan dengan berilmu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semakin besar usaha seorang untuk menuntut ilmu, setiap hari ditetes dengan ilmu, akhirnya ilmu mendatangkan keyakinan yang benar, yang sahih, yang kuat ya. Baik ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun yang di luar Al-Quran. Bukankah, mungkin ada yang bertanya, bukankah setiap insan itu ada fitrah? Kenapa harus mencari ilmu? Fitrah itu adalah kesiapan untuk beriman. Tapi kalau kesiapannya ada, tapi kalau tidak dipupuk, tidak ditanam, gimana mau berkembang gitu ya. Makanya 13 tahun pertama Nabi berdakwah di Makkah, itu ayat Quran yang turun kategorinya itu ayat Makkiyah. Dan ayat Makkiyah karakternya adalah soal keimanan gitu. Mengajarkan soal keimanan, keyakinan tentang akhirat. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, ini mencakup seluruh ayat-ayat yang bicara tentang hari akhir. Menjadi salah satu untuk memupuk keyakinan kita ya. Kemudian keyakinan itu letaknya dalam qalbu. Bagaimana keadaan qalbu, hati seseorang akan berbekas akan tercermin dengan perbuatannya. Kemarin kita sudah bahas iman atau yakin itu ada pada skala 3, yaitu sumbernya, tempatnya, dan aplikasinya. Sekali lagi, iman itu ada pada inputnya, kemudian servernya, kemudian efeknya atau dampaknya atau bekasnya ya. Baik. Dan sumber keimanan, karena dia perkara gaib, yang paling utama adalah Al-Quranul Karim ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika itu kata tunjuk
jauh, sesuatu yang jamak ya, ulaika, mereka itulah ya, orang-orang yang, dan dalam ilmu balaghah kata tunjuk jauh sebagaimana zalika, ulaika, tilka ya, itu tidak hanya bermakna kata isyarat, kata tunjuk, tetapi juga bentuk pentakziman, pengagungan, ketinggian, keluhuran, kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Ya. Ulaika, itulah mereka yang mulia yang hendaknya kamu ambil, kata Allah, seolah-olah dikatakan begitu, teladan. Dan mereka lah orang-orang yang ala hudan, ala menunjukkan at-tamakkun, kemantapan gitu. Mereka tuh orang-orang yang mulia yang mantap di atas hidayah gitu. Itulah orang-orang yang mantap di atas hidayah, tapi kemantapan seseorang itu tetap bergantung kepada izin Allah mir rabbihim. Ya. Wa man syaa'a minkum ay yastaqim. Quran ini bermanfaat bagi siapapun dari antara kamu yang ingin istiqamah. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Namun kata Allah, ingat, keinginanmu untuk istiqamah beragama itu terikat dengan masyiatullah, izin Allah. Maka lagi dan lagi, kalau kita sadari hidayah itu dari Allah saja, tidak ada sumber hidayah selain Allah, maka kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, timbul kesungguhan lebih untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengayomi dan berikan kita rezeki, yaitu Ar-Rabb, Ar-Rabbul Alamin. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka orang-orang yang mulia yang berada di atas petunjuk dengan mantap, dengan ajak ya. Yang mana petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau kalau di sini dikatakan ala hudan, berarti orangnya itu orang yang mendapatkan hidayah. Di sini kita tahu ciri-ciri orang mendapat hidayah. Satu, kita balik lagi dari ayat pertama. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah ialah satu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kuncinya yakin dulu sama Al-Qur'an 100%, inilah kalamullah, petunjuk dari Allah SWT. Kalau ada setitik keraguan pada seorang dengan Al-Qur'an, maka berarti dia belum mendapatkan hudan ya. Yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaibi, mereka adalah kaum yang non materialisme, bukan kaum yang memandang sesuatu sebatas materi dan angka, tapi mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib, dan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam perkara yang mungkin tidak bisa dicangkau oleh nalar atau hikmah manusia saat ini. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang yang dapat hidayah itu mereka yang konsisten di dalam ibadah, di antaranya melakukan ibadah salat, ibadah yang paling utama. Jadi selama kita istiqomah dalam salat, berbahagialah, berarti kita berada di jalan yang benar. Tapi kalau lalai dalam salat, bahkan tidak mengerjakan salat, ketahuilah kita berada di jalan yang salah ya. Jadi ini bisa jadi kriteria nih, ibu cari menantu, bu cari sholat dulu gitu. Kalau dia tidak sholat, walaupun manis mulutnya, bohong tuh. Kalau dia walaupun pejabat, dia tinggi pangkatnya, tapi kalau tidak sholat tuh tipu-tipu semua tuh. Jadi sholat menjadi indikator orang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Baik. Dan mereka bukan hanya sekadar sholat, wa yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Sholat ini menjadi prioritas di atas semua prioritasnya.
Solat ini menjadi perhatian dan fokusnya. Solat menjadi kebiasaan, habitnya. Solat menjadi tempat pelampiasan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi penenangnya. Salat menjadi ibadah utama dalam hidupnya. Kalau kita dawam salat, menegakkan salat, belajar fikih salat, khusyuk dalam salat, ketahuilah kita berada di atas jalan yang mantap. Jalan yang kokoh. Ya. Ulaika ala hudan. Kemudian ciri berikutnya adalah wallazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka punya empati. Ciri-ciri orang dapat hidayah itu mereka punya kelembutan hati dan empati, kasih sayang, dan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari infak yang wajib seperti zakawat ya. Kemudian maupun sedekah-sedekah yang lain. Ya. Dan ini merupakan simbol hubungan baiknya dengan sesama makhluk dan kegiatan atau sifat sosialnya yang baik, dan semua itu lillahi ta'ala. Ya. Jadi selama seseorang berani menyisihkan hartanya di jalan Allah, berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Selalunya perjuangan itu diawali sebelum diri itu harta dulu. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Karena kodrat manusia senang, cenderung dan suka menahan daripada berbagi. Ya. Jadi orang yang dapat hidayah cirinya harta ini bukan lagi tujuan, tapi harta ini wasilah. Bagi orang yang dapat hidayah ini memandang harta yang diinfakkan itulah harta dia sebenarnya. Ya. Baik. Dengan berbagai model infak, ya. Ada infak wajib, sunnah, wakaf, hibah, apalagi sedekah, sedekah jariyah, wakaf. Wakaf sekarang banyak modelnya. Ya. Ada wakaf, kan ada wakaf hutan sekarang Pak. Ada orang membeli lahan banyak gitu kan, tapi bukan untuk jadi sawit, tapi dijadikannya hutan. Biarlah oksigen yang terhasil dari situ dihirup oleh orang banyak, dapat pahala jariyah dia. Nah, itu termasuk zakat wakaf yang cukup bagus dan strategis di akhir zaman ini, di mana banyak orang menebang hutan. Ya, salah satu penggagasnya itu senior saya dulu di PB itu, S1 di PB, ada Ustadz. Ya. Kemudian zakat wakaf yang produktif zaman sekarang, ya, bukan zakat, bukan wakaf yang sifatnya fisik. Masjid dah banyak, masjid bagus. Jembatan sudah jalan ada banyak. Tapi wakaf yang produktif di zaman sekarang itu wakaf di SDM dan multimedia. Di mana dana-dana kita tuh dianggarkan untuk mengkader, menciptakan ya, penerus-penerus pejuang dakwah. Bisa di Mu'allaf Center, bisa di lembaga tahfiz Quran, pengembangan pendidikan Al-Quran, sehingga yang lahir itu bukan bangunan, bukan beton, bukan fisik, tetapi manusia. Ya, selama dia berdakwah, selama dia menyampaikan hak, ngalir pahalanya itu. Begitu juga sekarang wakaf di multimedia. Maka Bapak Ibu sebagian besar di sini mungkin pernah ikut wakaf dengan saya bareng. Ya, ini hasilnya nih. Video saya sudah jumlahnya 160. Follower di TikTok rekamnya pakai kamera ini, pakai ini sama ini. Ini dari dana wakaf ini. Di TikTok follower udah 1.300. Ya, jumlah like-nya udah hampir 3.000-an. Ya, itu dia di YouTube. Walaupun follower masih dikit, tapi videonya sudah banyak dan 160-an. Berseri itu, tafsir, hadis itu. Apalagi nanti ada lagi yang mengambil, mendownload, di-cut-nya, dipotongnya, di-repost-nya, diulangnya, di-share-nya, di komen-nya. Bayangkan tuh pahalanya Bapak Ibu. Jadi mindset kita mengenai wakaf ini harus di-upgrade itu, di-update dan di-upgrade itu, diperbarui dan ditingkatkan gitu. Jangan kita wakaf ya semua wakaf bagus, tapi ada prioritasnya di akhir zaman ini. Sekarang kalau dulu mungkin ada yang bertanya, Ustaz kenapa Anda nulis buku? Saya nulis buku, cuman yang membaca pun ada. Ya, literasi orang lemah di Indonesia ini, rendah literasi kita. Maka lebih fokus saya sekarang menulis, membuat materi itu bentuknya PPT, kalau enggak video aja langsung. Ya.
dibandingkan nulis buku. Kalau bahan buku sudah banyak, tapi karena kita bukan di zaman Imam Syafi'i, bukan di zaman Imam Al-Bukhari, bukan di zaman ratusan tahun yang lalu, yang mana daya baca orang tinggi. Kalau sekarang kan media semua. Sekarang mainnya di media. Ya. Bahkan ada jurusnya bagaimana bisa, kalau di TikTok itu namanya FYP, bagaimana reel di YouTube misalnya, itu ada ilmunya semuanya. Termasuk bisa dipakai, diaplikasikan di dalam dakwah. Ya. Baik, jadi ciri orang yang mendapatkan hidayah ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mengenal ini rezeki dari Allah dan dia apresiasi dengan gunakan rezeki itu untuk infak fi sabilillah, ya. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dia yakin adanya nubuwah dan adanya kitab-kitab samawi, termasuk diantaranya Injil, Zabur, Taurat, terutama Al-Quranul Karim. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ya, mereka memiliki keyakinan yang terus dibangun, dikristalkan imannya dalam hati, mengkristal iman dalam hati karena diproses pencarian ilmu yang menambah, membangun keyakinan. Kemudian yakinnya itulah yang menjadi nahkoda untuk amal-amalnya, ya. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan berada di jalan yang mantap. Ulaika ala hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Dah berapa kali ulaika di sini Pak Ibu? Di ayat yang sama lah ya. Di ayat 5 ini berapa kali ulaika? Udah 2 kali ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika, ada 2 ulaika, menunjukkan apa? Ulaika yang pertama ya menunjukkan satu, jadikan ini sebagai standar kita, kedudukan mereka yang mulia, seolah-olah Allah mengatakan jadikan mereka sebagai idola kita atau panduan kita, mereka yang seperti ini, ya. Nah, kalau ulaika yang pertama ala hudan mir rabbihim, sebab ya, kalau ulaika yang pertama, kalimat berikutnya, frase berikutnya itu sebab. Itu karena mereka berjalan di atas hidayah. Ulaika yang kedua setelahnya hasil, atau kita bisa katakan gelarnya lah, ya. Apa gelar mereka? Al-muflihun, orang-orang yang sukses, ya. Jadi di sini ada 2 ulaika, namun fungsinya 2 berbeda, ya. Ulaika yang pertama sebabnya, ulaika yang kedua hasilnya, ya. Jadi tidak mungkin orang itu bisa sukses tanpa ada sebab, ya. Ya. Ada Ustaz, ada aja orang sukses pakai orang dalam, tidak ada sebabnya. Orang dalam itu sebab juga itu. Ya. Jadi ada sebabnya. Dan kata muflihun sendiri itu isim fa'il dari falaha yaflahu. Ya. Al-falhu dalam bahasa Arab artinya asyakku wal qat'u, lubang, ya, artinya rongga atau lubang, ya. Atau sesuatu yang terpotong, ya, yang pemotongan lah gitu, ya. Asyakku wal qata', ya. Dan maksudnya apa itu filosofisnya? Orang yang ingin sukses dia harus melakukan usaha, ada jariahnya gitu, ya. Sebagaimana kata ini juga seakar dengan kata fallahun yang bermakna petani, ya. Dari kata akar kata yang sama. Kenapa petani disebut fallah? Karena petani itu dia membalik tanah, kan? Membalik tanah, kemudian dia melubangi untuk mengisi bibit, lalu memelihara, menjaga sampai di hari H bisa dipanen dengan baik. Jadi dalam kata muflihun, sebagian ahli tafsir mengatakan ini bukan sekedar kata sukses, tetapi di balik itu ada usaha, pengorbanan, ketekunan, sebagaimana orang yang bertani konvensional, ya. Bagaimana seorang petani, seorang fallah, dikatakan fallah karena dia ada tenaga usaha untuk membalikkan bumi.
Itu mencangkul, membajak, kemudian mengisi tanah yang sudah diolah itu siap untuk ditanam, diisi dengan bibit yang baik. Setelah bibit yang baik itu ditinggalkan, tidak dikasih pupuknya. Ya. Kemudian setelah dikasih pupuk, dirawat, dijaga, dibersihkan dari gulma, tanaman tumbuhan pengganggu ya, yang bisa mencuri nutrisi tanah itu. Kemudian disirami, diirigasi, dipelihara, dirawat, diperhatikan mungkin secara periodik diperhatikan, sabar, tawakal kepada Allah, hujan dan sebagainya, sabar. Ada ibu-ibu yang petani di sini? Ada Pak yang pernah bertani, Pak? Ada ya, pasti ya, sudah pernah ada pengalaman. Nah, ketika hari hanya panen, ketika dia memanen, disitulah dia merasa memetik hasil yang diinginkan. Nah, jadi ada filosofisnya di kata al-muflihun itu, yaitu orang yang bukan sekedar makna sukses belaka, tapi di situ ada pengorbanan, ya. Di situ ada usaha, di situ ada konsistensi, di situ ada tawakal, di situ ada kesabaran, di situ ada iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka itulah orang yang sukses. Jadi dari apa namanya? Dari ayat 1 ini aja, yaitu potongan setengah ayat, malah ulaika humul muflihun, kita jadi dilatih, diberitahu oleh Allah, dididik oleh Allah, sukses itu bukan sesuatu yang didapatkan secara instan, tetapi itu berkat kucuran keringat, tangisan, air mata, ya. Bukan sesuatu yang instan. Ya, kesuksesan itu bukan sesuatu yang instan, harus didapatkan dengan perjuangan. Ya. Ulaika humul muflihun, barulah mereka diaku sebagai orang-orang yang sukses, ya, orang-orang berhasil. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Dua ayat ini khusus bicara tentang kebalikan dari golongan muttaqin sebelumnya. Kebalikan, antitesis dari golongan muflihun, yaitu adalah al-kafirun. Ya, golongan yang kedua yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Baik. Inna, ya, huruf taukid, sesungguhnya. Allazina kafaru, isim mausul. Allazina isim mausul untuk jamak. Mereka orang-orang yang, di sini ada dua pendapat ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur. Allazina kafaru, isim mausul di sini bisa bermakna orang-orang kafir tertentu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal, yang di dalam ilmu Allah mereka sudah pasti tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru, dan mereka itulah orang-orang, seolah-olah Allah menunjuk oknum-oknum kepada Rasulullah SAW. Seolah dikatakan dunia Muhammad itu, orang-orang itu sesungguhnya. Kenapa perlu ada taukid sesungguhnya di sini? Kita tidak akan paham ayat ini sampai kita tahu bagaimana perasaan Rasulullah dan kesungguhan beliau menyebarkan hidayah Islam. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, ya, ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, beliau dengan sabarnya menyampaikan Islam, tapi orang kan dalam menanggapi dakwah ini macam-macam. Ada yang menerima, syukur, alhamdulillah. Ada yang pasif, diam saja, tidak menolak, tidak juga mengiyakan, gitu kan. Dan itu kebanyakan bangsa Arab. Yang ketiga, orang-orang yang kafir. Nah, orang yang kafir ini terbagi dua juga. Orang yang kafir yang masih berpeluang untuk mendapatkan hidayah, dan orang kafir yang sama sekali tidak ada, pasti sudah tidak dapat hidayah. Nah, jadi orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah itu ada dua macam.
Ya, dari sisi timeline garis waktu kapan mereka mendapatkan hidayah, ya. Supaya kita tidak keliru memahami ayat ini. Ayat ini kategorinya ialah orang kafir yang dalam ilmu Allah tidak akan dapat hidayah. Dan ayat ini sebenarnya adalah tasliyah alias hiburan penguatan Allah kepada Rasulullah yang bersedih disebabkan karena sebagian orang kafir itu yang benar-benar tidak mau menerima Islam. Padahal Nabi ingin sekali mereka mendapatkan hidayah disebabkan karena keterikatan hubungan kekerabatan, persahabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini kita tahu tuh, ada dua macam kafir. Siapa saja mereka? Orang kafir yang dalam ilmu Allah tidak akan dapat hidayah, engkau kasih peringatan wahai Muhammad, atau tidak, jangan engkau sesalkan kalau mereka tidak beriman juga. Kenapa? Karena dalam ilmuku, kata Allah, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Kafir yang memang dalam ilmu Allah diungkap oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam rangka apa? Membesarkan hati Nabi. Maka ayat ini sulit dipahami kecuali mereka yang memahami konsep tasliyah, yaitu hiburan atau penenangan atau penguatan batin yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sawaun alaihim laisa sawaun alaika. Tidak sama bagimu. Bagi Muhammad apanya? Dakwah yang beliau lakukan, apapun yang beliau lakukan itu dapat pahala dari Allah. Tapi ada segolongan orang yang telah tetap. Walakin haqqa qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ada golongan tertentu, orang kafir tentu yang memang bebal. Persoalannya itu bukan dari engkau wahai Muhammad, persoalan mereka itu dari hati mereka yang rusak. Makanya ayat setelahnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Siapa mereka? Nih, siapa mereka yang kafir yang jenis ini? Ada satu surat khusus yang membicarakan mereka. Dua orang, sepasang suami istri. Apa itu? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, gitu kan? Tabbat yang pertama keperbuatan. Ya. Tabbat yada itu kedua tangan. Itu perbuatan, simbol dari perbuatan. Celaka perbuatan Abu Lahab, wa tabba, celaka dirinya, personalnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, apa yang dia usahakan, apa yang dia miliki dari nasab yang mulia, paman dari Nabi, dari harta yang banyak, dari kedudukan sosial yang mulia tinggi di masyarakat, maupun dari ketampanannya. Disebut Abu Lahab karena juga ganteng, Pak. Abu Lahab artinya memiliki cahaya pada wajah, ya, karena tampan sekali. Kalau bahasa sekarang glowing lah gitu. Ma'aghna itu tidak bisa bermanfaat baginya, tidak lagi manfaat, tidak memberikan manfaat apapun bagi dirinya. Karena apa? Satu, karena dia kufur kepada Nabi SAW. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahab, dia akan memasuki neraka yang dipenuhi dengan kobaran api. Wa imra'atuhu, juga istrinya sama kelakuannya, hammalatal hatab, tukang domba, fi jidha hablum min masad, di lehernya ada sabuk atau sabut dari apa namanya, rantai logam di neraka. Nauzubillahi min zalik. Jadi ayat itu, satu surat itu full turun mengenai Abu Lahab. Cabang dari apa? Cabang dari ayat ini nih. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan beriman. Ya. Bahkan mereka pun sebatas berpura-pura beriman pun tidak. Karena ayat yang ke 8 berikutnya bicara tentang orang munafik, itu kan orang yang bermanis-manis muka, ia dah beriman, padahal mereka tidak beriman. Nah, bahkan kekufuran mereka itu di tahap mereka pun tak bisa bermanis-manis pun tentang iman, bahkan mengatakan kata-kata imannya tidak bisa. Ya. Padahal kalau seandainya Abu Lahab itu ingin membatalkan kebenaran Quran, ya udah dia masuk Islam saja. Kenapa? Berarti kan tidak benar ayat yang tadi itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, sayasla naran zatal lahab. Kalau dia ingin membatalkan, mengalahkan Nabi Muhammad SAW, oh Quran itu tidak benar, saya masuk Islam kok sekarang. Berarti kan Quran surat apa tuh? Surat Al-Lahab tadi tidak benar. Karena surat Al-Lahab itu sudah mengatakan Abu Lahabnya masih hidup di dunia, masih berjalan kaki dia, masih kemana-mana, masih sehat dia. Ayat tentang kepastian tiket masuk nerakanya sudah ada. Coba aja dia masuk Islam, kan bisa aja. Yaudah saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk mengatakan kalimat itu saja Allah tak sudi lagi.
Kalau dia mengatakan itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya dia masuk Islam, otomatis surat Al-Lahab batal dong. Artinya dengan mudah dia mengalahkan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sampai ke sana. Begitulah kalau Allah sudah mengunci hati seseorang, maka semua peluang, semua jalan, semua pintu akan tertutup. Ya. Jadi ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan bicara tentang sebagian ahli kafir yang dalam ilmu Allah, dalam tanda kutip terpaksa Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW karena kesedihan beliau yang luar biasa, sebab harapan beliau tinggi kepada umat untuk mendapatkan hidayah. Seolah dikatakan ini, wahai Muhammad, jangan kau bersedih. Tidak salah engkau dong Muhammad. Bukan kekurangan engkau dalam menyampaikan. Bukan karena diksi cara berdakwahmu yang kurang. Tidak. Sawaun alaihim, persoalannya itu pada dirimu. Jangan salahkan dirimu wahai Muhammad. Kan dalam surat Al-Kahfi dikatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala alla tu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, engkau saja hampir mati engkau Muhammad karena kesedihan, karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Sehingga turunlah ayat ini. Jadi ayat ini tuh penuh dengan feeling, Pak, penuh dengan perasaan ini ayat ini. Tidak bisa kita pahami kecuali kita mengerti bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat. Sementara Allah dengan itu Allah SWT mengatakan jangan bersedih wahai Muhammad, sesungguhnya. Jadi inna ini untuk menguatkan Nabi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum, anzarta, ta'nya kan anta, ini kan Rasulullah ini ayat ini. Makanya ayat ini tak bisa kita pakai Bapak Ibu. Maksudnya jangan bawaan ayat kepada awak sehari-hari. Jadi gara-gara kita berdakwah bosan gitu kan, orang tak mau menerima, baca ayat kok innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum, antanya pada awak. Hendak dari mana awak tahu ilmu Allah? Dari mana kita memastikan nih orang ini kadang nggak dapat hidayah? Enggak. Maka ayat ini tidak bisa diaplikasikan antanya pada diri kita, karena ini benar-benar spesial antara Allah dan Nabi-Nya, antara ilmu Allah dan perasaan Nabi SAW bertemu di ayat ini, Pak. Bertemu di ayat ini, Ibu. Ya. Siapa saja mereka? Di antaranya Abu Lahab dan istrinya. Siapa lagi mereka? Abu Jahal. Siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah. Dan banyak lagi nama. Kalau kita katakan allazina kafaru di sini kafir mutlak, semua orang kafir, tidak bisa. Karena secara historis saja di zaman Nabi, orang kafir itu tadinya dia kafir masuk Islam banyak. Siapa di antaranya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak hanya kafir, bahkan menghunuskan pedang kepada Rasulullah SAW mau dibunuh tuh Nabi Muhammad SAW. Tapi masuk Islam. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya agak telat dibandingkan sahabat lain. 6 kenabian. Tahun 6 kenabian. Abu Bakar pertama, laki-laki pertama gitu. Utsman pertama-tama, semuanya itu pertama-tama. Ali apa lagi? Khadijah apa lagi gitu kan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tapi Umar itu tadinya memang salah satu tokoh yang paling benci dan memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir kan berarti, tapi masuk enggak pada ayat ini? Oh enggak. Karena ayat ini itu ada takdir Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman, tidak akan beriman malah. Tapi dikeluarkan di situ beberapa orang-orang kafir yang tadinya kafir kemudian justru terdepan membela Islam setelah syahadatnya. Seperti Umar bin Khattab. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau kita sebut ya. Sebenarnya Khalid bin Walid. Tadinya itu malah jenderal yang sempat mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, gitu kan? Itu Khalid bin Walid juga agak telat masuk Islam itu. Yang tadinya memerangi Nabi, malah sekarang mengikut menjadi panglima perangnya Rasulullah SAW. Berarti keluar dari ayat ini, nggak termasuk beliau di sini tuh. Siapa lagi? Abu Sufyan. Siapa lagi itu? Al-Wahsy, Hindun. Siapa lagi? Banyak. Amr bin Aus. Amr bin Aus tadinya tidak Islam, masuk Islam. Amr bin Aus itu agak telat juga itu. Amr bin Aus, anak dari Al-As bin Wa'il. Ya. Jadi Al-As bin Wa'il kafir, mati dalam kafir juga itu. Al-As bin Wa'il mati dalam kafir. Masuk ayat ini tuh Al-As bin Wa'il. Anaknya Amr enggak, tadinya kafir kemudian masuk Islam. Jadi Amr bin Aus. Nanti punya anak lagi Abdullah bin Amr bin Aus. Nah gitu. Ibnu Amr istilahnya.
Islam juga itu hebat. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal itu juga masuk Islam tuh, padahal anak bapaknya Abu Jahal, ya Ikrimah masuk Islam. Jadi itulah kalau kita membaca tafsir baru kita paham ayat ini. Tidak sembarangan menisbatkan kekafiran kepada orang. Ya, kafir itu bermacam-macam. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un. Apa itu kufur? Kufur aslul kufri fi kalamil Arab as-satru wa taghtiyah. Penutupan artinya. Ya, tutup artinya itu. Kufur itu artinya tutup. Maka orang yang bertani juga disebut kafir. A'jabal kuffar. Kuffar itu jamak dari kafir, maksudnya kafir itu adalah petani karena dia menutupi tanah dengan apa? Dalam pertaniannya gitu. Itu juga dengan awan juga disebut dengan kafir karena dia menutupi langit ya, dengan kafir. Jadi kafir itu sebenarnya artinya itu adalah sesuatu yang menutup gitu. Orang kafir artinya orang yang menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga artinya orang yang mengingkari. Al-kufur bisa bermakna orang yang mengingkari, orang yang selalu denial, menolak, mengingkari padahal telah wujud kebenaran. Nah, inilah arti yang secara apa ya istilahnya ya? Bukan secara akidah. Kalau secara akidah jelas orang kafir itu orang yang di luar Islam, itu kafir. Tapi secara makna yang lebih dalam lagi, sebenarnya orang kafir itu orang yang telah terang petunjuk kepada dia, tapi dia menolak karena nafsu. Nah, itu kafir. Itu kafir yawana kafir. Jadi kafir itu orang yang mengatakan matahari tak ada sementara dia berkelumun di kamar seorang. Nah, itu. Dia kunci kamar, dia tidur dalam selimut tebal, kemudian dia mengatakan tiap hari demikian, kemudian mengatakan matahari tak pernah terbit. Nah, itu kafir itu. Padahal kalau dia buka kamar, keluar sebentar matahari pasti ada. Bekas matahari pasti masuk ke rumahnya. Tapi karena dia yang menutup diri, ya, itu yang disebut dengan orang kafir. Jadi, atau kalimat kufur dalam Al-Quran juga bisa bermakna mengingkari nikmat, bukan hanya mengingkari eksistensi atau wujud Allah dan ayat-ayat Allah. Kafir juga bisa bermakna orang yang mengingkari nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan kutambahkan keberkahan nikmat itu. Namun orang yang kafir dengan nikmatku, maksudnya mengingkari nikmat dengan tidak bersyukur, fa inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ikhtalafal ulama fi ta'wil hazil ayah. Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir makna ayat ini. Tafsir yang pertama adalah maknaha al-khususu fi man haqqat alaihi kalimatul azab wa sabaqa fi ilmillahi annahu yamutu ala kufri. Ini pendapat yang pertama sudah kita sampaikan tadi, itu intinya, yaitu beberapa oknum kafir ya, yang memang sudah tetap ketetapan Allah atas mereka atas kekufuran dan mereka mati di dalam kekufuran. Baik. Ibnu Abbas mengatakan nazalat fi ru'asa'il yahud minhum Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin Ashraf wa nuzara'uhuma. Ada juga yang menambahkan mereka di antaranya ialah pemimpin Yahudi, yaitu siapa namanya? Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf dan lain sebagainya. Baik. Namun sebagian ulama ya, ada yang menafsirkan ayat ini secara umum, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, yaitu orang kafir ya, selama dia ada apa istilahnya. Jadi ayat tafsiran kedua ini sifatnya lebih umum, yaitu selama orang itu menolak hidayah Allah padahal sudah nyata depan matanya, maka dia masuk kepada ayat ini. Persoalan itu qalbu atau hati mereka. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya, tadi juga kita singgung bahwasanya kufur juga bisa bermakna apa tadi?
juhudun ni'mah wal ihsan, menolak nikmat, tidak mengakui sebuah kenikmatan dan kebaikan orang, itu juga disebut dengan kufur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda tentang perempuan, ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afza. Tidak pernah aku melihat pemandangan neraka yang lebih mengerikan pada hari ini. Apa itu? Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Kebanyakan penghuninya adalah wanita, kata Nabi. Qila bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Bi kufrihinna, kekufuran mereka. Nah, kufur di sini maksudnya apa? Qila ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Maksudnya tidak mengakui kebaikan-kebaikan suaminya. Salah sih suami ikut tarik. Ya. Wa yakfurnal ihsan, dan dia menolak semua, melupakan semua kebaikan suaminya, dan yang dia ingat kesalahan suaminya saja. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, bahkan Nabi mengatakan seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepada istri-istrimu seumur hidupmu, summa ra'at minka syai'an, tapi kamu berbuat salah satu kali dan nampak oleh istrimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka istrinya dengan mudah mengatakan engkau ini tidak ada baiknya sama sekali. Itu yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak termasuk, ya, jauh dari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi itu salah satu cabang dari kufur. Jadi tidak semua makna kafara dalam Al-Qur'an itu merujuk kepada kufur i'tiqad, kufur akidah. Tapi juga makna kufur amaliyah. Jadi kufur itu ada dua kan? Bagaimana nifak itu juga dua, kufur ada dua juga. Ada kufur i'tiqad, kufur amaliyah. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amaliyah. Kemudian kalaupun kufur i'tiqad, lihat dulu siapa yang dimaksud kufur di situ. Orang kafir di situ maksudnya apa? Kalau contohnya surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, itu semua jenis agama di luar Islam, itu maksudnya. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah para orang kafir itu dan munafik, dan kasar atau apa istilahnya, waghluz alaih, dan keraslah kepada mereka. Siapa yang masuk orang kafir di situ? Apakah semua orang kafir? Enggak, maksudnya orang kafir yang memerangi engkau. Kalau membaca ayat itu sembarangan nanti nampak orang kafir di jalan dibunuh. Kan gitu tuh. Itu malah menyakiti Rasulullah. Man aza zimiyan faqad azani wa man azani faqad azza. Siapa yang membunuh atau bukan hanya membunuh, bahkan jangan membunuh, siapa yang menyakiti orang kafir yang bukan kafir harbi sama menyakitiku, kata Nabi. Menjelekkan Islam kan, akhirnya memfitnah agama ini gitu kan. Siapa yang menyakiti orang kafir padahal dia bukan orang kafir yang menyerang atau orang yang jahat, sama dia menyakitiku, kata Nabi. Bayangkan tuh. Man aza zimiyan itu kan kafir, tapi kafir yang toleran gitu, yang tidak menyakiti kita, tidak memerangi kita, tidak melanggar syariat, tidak membunuh dan tidak merampas harta kita, orang Islam gitu kan, tidak berkhianat. Man aza zimmiyan, siapa yang bunuh orang kafir, zimmi, faqad azani, dia sungguh menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, faqad azallah, dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sumber kekacauan aliran Khawarij atau aliran terorisme dalam tubuh umat Islam, bukan dalam Islam ya, dalam tubuh umat Islam, sumber petaka aliran Khawarij, neo Khawarij, ya, ekstremis dalam tubuh umat Islam, bukan dalam Islam. Islam tidak ada terorisme. Dalam tubuh kaum muslimin itu salah faham atau tidak faham mengenai ayat-ayat yang lafaz-lafaznya ada kata-kata kafir. Maka dikit-dikit kafir. Itu sebab munculnya aliran Khawarij. Baik, bahkan orang Islam yang jelas Islam pun dikafirkan. Kemudian jadi a'anzartahum, di situ huruf istifham yaitu hal. Mau kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan ya Muhammad? A'anzartahum, al-inzar artinya peringatan.
ya takhwif, dakwah, ya, diajak, diperingatkan, diingatkan, dinasihati, bebal. Mau diingatkan maupun tidak sama saja. Ya. Ini salah satunya Bu ya. Ini tadi kan sama abang tadi itu disemprotnya pakai air, gitu kan. Ternyata bukan air biasa, air parfum kan. Ini apa? Ini kan bunga plastik ini, bukan bunga apa sih? Rumput-rumputan plastik ini kan. Disemprot pakai air. Saya kira tadi air kayak nyiram tanaman gitu kan. Saya tahu ini plastik, bang. Ini buat apa disiram tadi? Gak ada gunanya kan. Mau disiram apa enggak? Dia bakal begini juga. Namanya juga aksesoris plastik gitu kan. Itulah kira-kira orang kafir yang dimaksud di ayat ini begitu. Jadi mau disiram apa enggak, dia akan pengaruh sama dia. Ya. Mau disiram beda gitu. Itu tanah ibarat juga tanah yang disemen sudah. Tanah itu disemen tebalnya 10 cm, disiram air, enggak disiram air sama saja. Tapi kalau orang yang hatinya lembut itu seperti tanah yang banyak humusnya, disiram air akan menyuburkan tanaman setelahnya. Ya. Ya, ada juga tanah yang tidak sesubur itu tapi ada pengaruhnya. Tapi kalau ini tidak. Jadi ayat ini sama sekali bukan dalil kita lemah dalam berdakwah kepada non-muslim. Ya, jadi ayat ini sekali lagi tidak bisa kita nisbatkan khitab ini kepada kita. Ini khusus kepada Nabi karena kesedihan beliau yang mendalam karena kasih sayangnya. Jadi ayat ini jangan dipakai sekali-kali kalau kita lelah dalam berdakwah misalnya. Wajah sekali 2 kali, baru 3 kali majak sawaun alaihim anzartahum am lam tunzir. Ini dalam ilmu Allah khusus untuk kasusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipakai ini sawaun alaihim. Tapi kalau ke kitanya bukan sawaun alaihim, bukan sawaun alaina, bukan sawaun alayya, bukan sawaun alaikum ya Muhammad, alaika ya Muhammad. Ya, jadi ayat ini sama sekali bukan dalil kita membatasi atau memberikan limit dalam berdakwah ya, kepada non muslim. Baik. Jadi selama dia masih hidup, kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah kalau kita mampu ya kepada non-muslim. Baik. Jadi Islam ini memang agama misi ya. Begitu juga Kristen juga agama misi. Maka bertemulah, makanya ramai debat itu kan Islam Kristen. Karena dua-duanya ini agama misi, gitu kan. Misi umat Islam menyebarkan Islam, Kristen juga demikian agama misi, menyebarkan Kristen gitu kan. Nah, jadi jangan sekali-kali kita memakai dalil itu sembarangan. Pakai dalil ini untuk menghentikan dakwah. Ada ulama yang mengatakan Nabi mendatangi Abu Lahab itu 70 kali dan Nabi tidak berbosan gitu menyampaikan dakwah ini kepada siapapun ya, pada orang kafir itu. Tidak berhenti dakwah beliau ya. Jadi amlamtun la yu'minun, garis bawah la yu'minun itu dalam ilmu Allah. Di garis bawah la yu'minun dalam ilmu Allah ya. Tapi kalau ulama yang menafsirkan umum tadi itu, maka mereka menambahkan keterangan sesungguhnya orang-orang kafir yang memang hatinya itu memang bermasalah, qalbunya itu ada persoalan, padahal sudah terang hidayah petunjuk kebenaran itu tapi masih menolaknya alasannya karena nafsu dan lain sebagainya, juga bisa terkena la yu'minun. Wallahu a'lam bishawab, tanpa kita menjustifikasi dia terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Jadi dua tafsir. Tapi tafsir yang pertama lebih banyak saya temukan. Baik. Kenapa persoalan mereka disebutkan di ayat 7? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Baik. Jadi ayat ini, ayat 7 ini Allah jelaskan sebab kenapa orang itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita tadi bahas la yu'minun, mereka tidak akan beriman dalam ilmu Allah, jangan sampai kita punya suuzon kepada Allah. Kalau orang kalau ditetapkan masuk neraka itu ya Allah menetapkan mah gitu. Penetapan Allah itu berdasarkan ilmu Allah, bukan berdasarkan kita yang sembarangan memutuskan kadang-kadang. Ya, keputusan Allah ini berhak dapat hidayah, ini orang ini tak dapat berhak hidayah, itu menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kadang melihat ni orang ni baik kenapa enggak masuk Islam? Mungkin baiknya wallahu alam, enggak tahu keadaan hati orang beda. Ni orang jahat kok tiba-tiba masuk Islam. Kita enggak tahu bagaimana amal qalbunya gitu.
Ya, jadi innal ladzina kafaru mana tadi? Khatamallahu ala qulubihim. Qulub jamak dari qalbin ya, jam'u qalbin qulub. Aslinya itu artinya sesuatu yang berbolak-balik, yang ada tertanam di dalam diri manusia, sebagaimana hadis yang terkenal, setiap diri anak Adam ada mudghah, idza saluha baterai low, idza saluha saluhat sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Ada satu komponen dalam diri insan yang apabila dia baik maka baik juga seluruhnya, apabila dia rusak maka rusak juga seluruhnya. Ala wahyal qalb, kata Nabi, itulah disebut dengan, pinjam mic itu Pak. Masih Pak. Udah, itu mati Pak, udah bisa dipakai. Baik. Allah ketika memberikan hidayah, biar enggak apa-apa. Allah ketika memberikan hidayah atau tidak memberikan hidayah pada seorang itu berdasarkan ilmunya Allah, bukan ego, bukan atas dasar kezaliman. Allah Taala firman, wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak akan bertindak zalim sedikit pun kepada makhluknya. Jadi yang memberikan hidayah atau tidak itu memang hak prerogatif Allah, hak Allah secara mutlak. Tapi salah satu barometer Allah itu memberikan hidayah itu ada dalam hal apa? Keadaan qalbu seorang. Jadi ayat ini bukan bicara ini kan ayat orang kafir selesai, itu sadaqallahul azim. Nah, ayat ini bicara tentang satu barometer yang kita punya semua, baik orang kafir maupun orang Islam sama-sama punya qalbu. Nah, kalau qalbu itu sudah tertutup, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Ya. Apa itu khatamallah? Al-khatmu itu apa itu? Itu kuncian, tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an ada 10 macam tutupan, ya. Ada 10 macam tutupan hati. Yang pertama disebutkan dalam ini diantaranya adalah al-khatmu, ya. Kemudian at-tab'u, kemudian ad-diqu, sempit. Kalau at-tab'u dan khatmu itu mungkin mirip ya, yaitu pengkuncian, dikunci. Ad-diqu yaitu hati yang sempit. Al-maradu yaitu hati yang berpenyakit. Ar-rain itu hati yang sudah penuh hitam dosa. Kemudian al-mautu, hati yang sudah mati. Al-qasawatu, al-qasawah, hati yang sudah keras. Al-insirafu, hati yang berpaling dari kebenaran. Wal-hamiyatu wal-inkar, hati yang mengingkari. Inilah 10 sifat-sifat hati yang Allah tidak suka dalam Al-Quran, ya. Bisa diulang Bu? Al-khatmu, at-tab'u, ad-diqu, al-maradu, ar-rainu. Ar-rain atau ar-ran, bal fi qulubihim maradun, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Jadi al-khatmu, penyakit hati yang paling parah. Ini yang disebut di ayat khatamallah. Sebabnya kenapa? Karena dah tahu benar tetapi karena mengikuti hawa nafsunya dia langgar. Jadi sudahlah tahu, dia tahu benar tetapi dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian ditambah dengan kesombongan. Itu disebut dengan al-khatmu. At-taba'u juga mirip. Sedangkan al-maradu itu biasanya karena penyakit kemunafikan, ya. Kemudian ar-rainu itu kebanyakan dosa, ya, tidak bertobat, ya. Al-mautu puncaknya mati dia, ya. Al-qasawah bisa juga karena hubud dunia, sebagaimana qasawahnya, atau mengingkari mukjizat atau ayat yang sudah nyata. Itu juga dia penyakitnya mirip lah, sebagaimana
summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Al-qasawah itu yang Allah sebutkan dalam kisah Bani Israel, itu disebabkan karena hubbud dunia mereka, cinta dunia, cinta mereka kepada dunia yang luar biasa, kemudian mengingkari ayat-ayat yang Allah tampakkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan su'ul adab kepada nabinya, maka dapat penyakit al-qasawah. Di ayat ini adalah khatamallah, itu al-khatm ala qulubihim, baru sam'ihim, baru absarihim. Kata sebagian ahli tafsir disebutkannya hati di urutan pertama menunjukkan hati ini memang sarana utama untuk sebagai server menerima hidayah Allah. Ya. Adapun telinga, adapun pendera pendengaran, adapun mata, adapun yang lain-lain itu hanya cabang daripada hati. Ya. Kalau memang hati itu hidup, maka pandangannya pun berarti. Kalau hati itu hidup, pendengaran dan akalnya pun jadi lurus. Tapi kalau memang hati itu yang lah galok, maka pandangannya tidak lagi pandangan yang benar, pendengarannya bukan lagi pendengaran yang benar, gerak kakinya, keputusannya itu juga tidak benar, ikutan benar. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya otak, mereka punya hati tapi tidak bisa memahami kebenaran. Lahum a'yunun, mereka punya mata, wal la yubsiruna biha, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Lahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Sekarang saya tanya Pak Ibu, apakah orang kafir itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Bisa, tapi cuman sebatas fisik. Ya. Berarti ada komponen yang paling penting, apa itu? Melihat dengan qalbu. Ya, melihat dengan ruhani, melihat dengan kacamata iman. Ya. Sebab itu dalam Quran dikatakan masalul ladzina yadhkurunallah masalil la yadhkurunallah kamasalil hayyi wal mayyit, permisalan orang yang hatinya hidup dan orang yang hatinya mati karena tidak zikrullah, seperti mayat, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak yang juga melihat, juga mendengar, juga bergerak, tetapi bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak, karena binatang tidak dilengkapi dengan akal dan fitrah untuk kesiapan untuk menerima agama. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. As-sam'u yaitu pendengaran. Kemudian al-absar, penglihatan. Jadi di atas penglihatan mereka itu ada ghisyawah, ada penutupnya. Seolah-olah ada penutupnya. Ya. Baik. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan yang disebut dengan al-khatamu ala al-qulub adalah adamul wa'i anil haqqi subhanahu wa ta'ala mafhuma mukhatabatihi wal fikra fi ayatihi. Yang disebut penyakit khatam menurut Imam Al-Qurtubi ialah penyakit khatam tadi itu, yaitu ketiadaan kesadaran untuk menerima kebenaran, ya. Al-haqqu subhanahu wa ta'ala mafhuma mukhatabatihi wal fikra fi ayatihi, dan tidak berfikir mengenai ayat-ayat Allah. Jadi cuek aja deh. Tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat yang sifatnya kauniyat maupun yang qauliyah seperti Quran Al-Karim. Ya. Kemudian wa ala sam'i, yang dimaksud dengan wa ala sam'ihim gini, ada mufahmihim lil Quran iza tuliya alaihim. Bayu. Ketidakfahaman, kata Imam Al-Qurtubi, ketidakfahaman mereka mengenai ayat yang dibacakan kepada mereka. Jadi wa ala sam'ihim maksudnya di situ ialah ketidakfahaman terhadap Al-Quran apabila dibacakan kepada mereka. Mungkin secara gramatikal, secara bahasa mereka faham.
Sebagaimana bahasa Quran ini kan bahasa Arab. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu kan mereka orang Arab. Secara gramatikal mereka mungkin faham, secara bahasa mungkin mereka mengerti karena itu bahasa ibu mereka. Tetapi yang dimaksud pemahaman di sini ialah pemahaman yang sampai menyampaikan mereka kepada khalqul ma'rifah, hidayah dalam hati. Nah itu. Karena kan hidayah itu kata Imam Qurtubi kemarin apa? Khalqul ma'rifah fil qalbi. Adanya penciptaan, adanya kejadian atau pembentukan petunjuk hidayah di dalam hati. Jadi telinganya itu ibaratnya ya sekedar audio saja fungsinya itu, sebuah media untuk menerima gelombang suara. Jadi kan kenapa kita mendengar suara ini bukan ada prosesnya nih. Telinga kita kan seperti apa nih? Antena ya Pak ya. Masuk gelombang suara melalui perantaraan udara. Gitu kan? Udara ini medium suara ini. Kalau tidak ada udara, hampa udara, suara tidak akan bisa lewat. Baik. Kemudian masuk ke gendang telinga dia punya serabut-serabut sel. Nah, itulah yang menerjemahkan gelombang ke otak, dikenal dengan bentuk kata-kata, huruf, kalimat dan lain sebagainya. Ya. Dan itu kecil-kecil sekali itu Pak, bentuk bulu-bulu halus gitu di gendang telinga kita itu. Makanya kalau orang itu suka dengar musik, dengar apa, di sini pakai headset tuh, kalau volumenya terlalu tinggi dan intensitasnya tinggi, bahkan dibawa lalok, bisa tuli, sel tuh mati tadi itu, sel-sel yang tadi itu. Kan ada banyak kejadian tuh Pak, anak muda dengar musik sebelum tidur, gitu kan, volumenya tinggi pula, 80%, 90% misal volumenya. Tiro tak lalu sampai pagi. Besok pagi kejadiannya apa? Tidak bisa mendengar. Nauzubillahi min zalik. Nah, kemampuan yang seperti itu, kemampuan yang bisa kita kaji secara ilmu biologi, kemampuan yang bisa kita kaji pendengaran, kemampuan mendengar yang bisa kaji secara ilmu biologi ini binatang punya enggak? Punya juga. Bahkan sebagai binatang indera pendengarannya lebih hebat dari kita. Sekian radius sekian dah tahu itu monyet atau apa singa mengenai atau suara tertentu itu ya. Tapi apa yang membedakan seorang mukmin dengan binatang? Yaitu tadi itu. Bahwasanya kita mendengar bukan hanya sampai di gendang telinga sampai ke otak, tapi bisa menembus ke dalam kalbu kita. Baik. Tapi bagi orang kafir, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, seolah-olah ada sekat yang menutupnya itu kata Allah. Ya. Jadi disinilah mafhum, ada pemahaman yang saya tangkap. Yang pertama, ada dua syarat seseorang itu bisa dikatakan mukmin yang baik lahir dan batin dari sisi pendengaran ya. Yang pertama, dia mengerti mafhum ayat secara bahasa, gramatikal. Yang kedua, dia memiliki hati yang siap untuk menerima hidayah. Kalau ini bersatu pada diri seseorang, itulah orang yang akan menikmati khusyuknya tilawatul Quran. Itu yang terjadi pada sahabat. Mereka memang berbahasa asli ibu mereka bahasa Arab, dan mereka belajar makna ayat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hati mereka juga baik, sehat, sehingga ayat Quran itu bisa mendatangkan hidayah. Nah, kalau orang kafir, mana yang hilang? Hatinya yang rusak. Walaupun mereka mendengar dengan pendengaran yang sangat baik, walaupun mereka mengerti, bisa menerjemahkan audio Quran itu sebagai ayat, sebagai secara bahasa, tapi hati mereka yang rusak. Nah, problem kita umumnya kaum muslimin apa Pak Ibu? Hati kita baik sebenarnya, cuman komponen yang pertama, yang dasar itu apa? Bahasa Arab Quran. Nah, itu masalahnya sekarang. Nah, majelis ini itu tujuannya itu. Salah satu tujuan majelis ilmu, majelis tafsir, majelis bahasa Arab atau apapun ilmu-ilmu yang mendukung itu untuk menutupi kekurangan itu sebenarnya. Nah, kalau sudah berjumpa dua syarat ini, lahir dan batin, maka itulah orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Apabila mereka mendengarkan Al-Quran, hati mereka langsung
nyambung gitu. Lalu mereka menangis karena khusyuk. Nah, itu ciri-cirinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Al-Qur'an bertambah imannya. Nah, itulah cita-cita saya dulu Pak Ibu, awal-awal dulu tobat itu. Ya Allah, saya bertekad, Allah saksinya. Ya Allah, saya bertekad. Saya mumpung masih muda nih, saya bertekad. Cita-cita saya sederhana dalam hidup. Begitu saya dengar Al-Qur'an saya paham. Itu cita-cita saya Pak. Dan yang lain dong. Buat cita-cita jadi PNS, jadi pun itu cita-cita. Begitu dengar Quran langsung paham ya Allah. Tidak ingin adanya sekat-sekat. Gisyawah itu tidak ada. Gisyawah zahir maupun gisyawah batin. Tutupan batin maupun tutupan zahir. Sekarang tutupan zahir aja kita ini insyaallah. Ini cuma zahir saja. Kalau qulub hati insyaallah khair lah. Hati orang Islam umumnya lembut, tidak seperti hati orang-orang kafir inat tadi itu. Kafir inat namanya itu. Nah, cuma persoalannya sekarang meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan linguistik bahasa Arab, ya, bahasa Quran saja lagi. Ya. Makanya ini tujuan kita mengadakan majelis tafsir. Baik. Kemudian wa 'alal absar. Ya, yang ketiga wa 'alal absar disebutkan paling terakhir. Karena ini cuma cabang ya. Yang inti itu hati sebenarnya. Ini cabang berikutnya. Wa adamu hidayatiha linadhari fi makhluqatihi wa ajaibi masnu'atihi. Wa 'ala absarihim, dan ke atas atau di atas penglihatan mereka maknanya ialah ada penutup, yaitu maknanya mereka tidak memiliki pandangan nazar. Nazar pandangan yang mengambil pelajaran dari hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang ada itu. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kendaraan mereka unta itu? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana gunung dipancangkan, bagaimana bumi dibentangkan, ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Bagaimana mereka tidak memperhatikan, wajiblah mereka memperhatikan makanan mereka itu dari mana berasal. Anna subabnal ma'a sabba, bagaimana Allah menurunkan air hujan itu dengan lebatnya, ya. Dan seterusnya. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Tidakkah mereka memperhatikan air yang mereka minum? Dan ayat yang semisalnya lah, banyak ayat yang demikian. Ini kewajiban nazar di dalam Islam. Sekali lagi Bu ya, ayat ini menjadikan dalil keadanya kewajiban nazar. Apa itu nazar? Melihat ciptaan Allah sebagai wasilah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya saya percaya dan optimis sekali orang kalau berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu sains, ilmu sosial, bahkan ilmu filsafat, apapun cabang ilmu, kalau dia benar-benar berilmu, pasti ujungnya itu adalah hidayah. Ya. Sejenius-jeniusnya Albert Einstein tidak pernah Albert Einstein ya, dia orang Jerman soalnya, bukan Einstein. Sejeniusnya Albert Einstein tidak pernah mengatakan Tuhan itu tak ada. Albert Einstein itu selalu punya hipotesis di balik semua alam ini dengan semua kejeniusan dia, teori kuantumnya, teori subatomik dia, teori relativitas umum, teori relativitas khusus, dengan hitungan matematisnya. Albert Einstein dan para ilmuwan itu umumnya tidak pernah ada ilmuwan yang mengatakan alam semesta ini tercipta begitu saja, tidak ada. Ada zat di balik itu semua. Kalau mereka mengatakan entitas, kalau kita menyebutnya adalah Allah. Nah, itu. Jadi saya senang juga akhir-akhir ini membaca lagi, belajar fisika lagi saya Pak Ibu. Saya belajar lagi fisika kuantum, fisika yang modern lah. Kalau bukan fisika Newton udah tinggalan itu udah. Bagaimana ruang dan waktu itu perlu dikaji ternyata. Untungnya dulu saya SMA saya IPA gitu. Jadi semakin orang itu saintifik, semakin bermakrifat dia. Sekali lagi, saya punya hipotesis yang keyakinan optimis, semakin orang itu saintifik, semakin sains dia, maka dia semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipisah-pisahan antara kaji ma'rifat sama kaji sains.
Kadang kan orang begitu, ma'rifat ini kadang-kadang di lembaran-lembaran buku tasawuf saja. Enggak. Sungguh-sungguhnya ma'rifat itu ada dalam ilmu pengetahuan sains. Ya. Dan ilmu sosial juga, ilmu ekonomi juga. Nah, ini kekurangan kita nih. Pendidikan kita itu kadang-kadang tidak dihubungkan antara ilmu alam dan ilmu pencipta alam. Ini kenal alam tapi lupa dengan Rabbul Alamin. Nah, ini masalahnya. Kenal alam semesta tapi tidak sampai kepada mengenal ma'rifat, mengenal Rabbul Alamin. Baik. Bagaimana dia? Walahum azabun azim. Maka bagi mereka azabun, siksa azim yang besar. Adakah azab yang lebih besar daripada ditutupnya hati seseorang dari mengenal Allah? Nah, itu pangkalnya kan di situ, Pak. Jangan kita sebut neraka dulu. Neraka itu sudah jelas itu. Kita sebut azab yang agung, yang besar, yang pedih, azabun alim, azabun muqim, azabun azim, gitu kan? Azabun yang lain sebagainya. Kalau terbayang di kepala kita neraka, itu udah jelas itu. Anak TK pun tahu tuh, Mas. Apa yang dimaksud dengan azabun azim? Ya neraka, tahu tuh. Tapi coba perhatikan pangkal ayat apa? Khatamallahu ala qulubihim. Ujung ayat apa? Walahum azabun azim. Berarti azab yang paling pedih apa? Ketika hati seseorang tidak mengenal Allah. Itu azab yang paling pedih. Makanya ketika kita sholat tidak merasa khusyuk, itu sudah bagian dari azab sebenarnya, Bu. Ketika kita beribadah tapi rasanya hampa, ingat itu azabnya. Itu azab tuh. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir Jilani ya, atau Imam Hasan Al-Basri, saya lupa, pokoknya ulama tasawuf lah, sufi ya. Ya Syekh, katanya, wahai Imam, katanya kalau kita bikin dosa Allah kirim azab. Iya betul, kata Syekh. Di dunia wal akhirat, bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, atau kedua-duanya. Saya perhatikan saya berbuat dosa kok tidak ada azab. Saya tunggu-tunggu sepekan, 2 pekan, sebulan gitu, tidak ada azab, gitu kan? Terus apa kata Syekhnya? Coba kamu ingat-ingat lagi, kapan terakhir kamu menangis ketika sholat? Oh iya lama aja. Nah itu azab itu. Ternyata azab itu bagi orang yang kenal Allah, azab bagi seorang mukmin itu adalah jauhnya hati dari kata khusyuk. Ya, walahum azabun azim. Nauzubillahi min zalik. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma rzuqna, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Baik. Jadi walahum azabun azim. Ini baterainya kayaknya sakratul maut ini. Baterainya udah sakratul maut. Baik. Nah, apa itu qalbu? Ini ulama, sekali lagi saya sering menyampaikan, qalbu itu ulama berbeda pendapat. Ini maksud dengan qulub atau qalbu itu. Sebagian mengatakan otak. Ya sebagaimana Imam Abu Hanifah menafsirkan al-qalb sebagai otak. Bolak-balik, iya, otak itu kan bolak-balik, saraf. Kalau dia baik semua. Kalau dia rusak, putus icik kabel, mana boleh. Sagagagah bisa jelek dia. Kemudian sebagian ulama mengatakan qalbu itu jantung. Terus bolak-baliknya, makna bolak-baliknya di mana? Ya bolak-balik menghantarkan darah. Ya, tapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu tapi tidak memahami. Bukannya memori, daya ingat, cerna itu tugasnya otak. Kemudian kok bisa dikatakan jantung? Oh, ternyata penemuan terakhir mengatakan jantung juga punya syaraf ternyata. Jadi kita ini punya 3 otak sebenarnya. 1 otak di sini, kemudian jantung, kemudian lambung. Lambung ini terkoneksi dengan jantung dan dengan otak. Makanya kalau ada orang banyak pikiran, aneh-aneh salah lambung. Kalau orang banyak pikiran, dia kena asam lambungnya. Nah begitu. Dia ada, ini namanya
aksis ya, aksis antara otak dan lambung dan jantung. Baik. Makanya orang kalau stres, kalau orang dia shock bisa kena jantung juga ya. Karena ini bagian dari alat berpikir. Nah, kalau Imam Al-Ghazali, ini pendapat yang bagus yang Imam Al-Ghazali itu punya pendapat yang disebut qalbu itu gabungan seluruhnya. Kemampuan daya analisa, berpikir, kemampuan untuk memahami secara bijak. Jadi dia masuknya bukan alam fisik juga, tapi alam metafisik juga. Qalbu itulah ruhnya seseorang. Bukan hanya ruh, bagian dari seseorang itu berpikir dan memutuskan segala sesuatu. Itu namanya qalbu. Baik yang dia nilai secara matematis atau non matematis. Itu disebut dengan qalbu. Jadi hati kalau bahasa Indonesianya. Lagi punya hati orang kok. Hati itu bukan liver, bukan. Tapi itu terjemahnya memang susah. Tapi yang paling dekat terjemahnya adalah qalbu itulah hati seseorang. Gimana kita menerjemahkan bekerja dengan hati? Kok kerajuan tak pakai hati orang baru menerjemahkan itu. Nah, secara matematis mungkin dia bisa kerjanya rapi gitu kan, bagus gitu kan. Karena dia bekerja dengan memakai pikiran dia. Tapi tidak ada perasaan di balik itu, ada optimisme, ada mungkin loyalitas dan lain sebagainya. Nah, itu bekerja dengan hati. Makanya segala yang berhubungan dengan hati menjadi maknanya berbeda-beda itu. Nah, sekarang saya sebutkan. Misalnya sakit hati, beda hati. Jatuh hati, besar hati, tinggi hati, apalagi? Boleh Bu? Jatuh hati, kecil hati, gitu kan? Macam-macam. Maknanya itu berhubungan dengan perasaan juga. Baik. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ya, silakan. Waktu turun surat Al-Lahab. Tahu maksudnya? Tahu. Saking tahunya itu Ummu Jamil istrinya Abu Lahab kan ngambil batu besar mau melempar Nabi kan, mencari mana Muhammad gitu kan. Pas ayat itu turun kan dibaca oleh Nabi, tabbat qala Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai habis kan. Waktu ayat itu dibaca oleh sahabat mendakwahkan kan. Terdengar oleh orang kafir sampai ke telinga Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Marah besar itu Abu Lahab. Ummu Jamil lebih parah lagi marahnya. Diambil batu besar, dicari mana Muhammad. Syair baru apa lagi dia ciptakan buat kami ini katanya. Maka dia cari Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nabi Muhammad ada di depan Ka'bah. Memang Nabi lagi duduk bersama Abu Bakar di situ. Maka Nabi duduk bersama Abu Bakar, duduk depan Ka'bah, mengatakan Abu Bakar, ntar lagi istrinya Abu Lahab bakal kesini melempar saya pakai batu. Tapi Allah tutup pandangan dia. Kisah itu masyhur ya. Kisah itu terkenal. Ya, ketika Ummu Jamil datang, tidak ada yang dia lihat kecuali Abu Bakar sendirian duduk di situ. Padahal di sebelah kiri atau sebelah kanan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Jamil berkata, mana kawanmu itu Abu Bakar? Mana kawanmu itu Abu Bakar? Maksudnya cari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sebelahnya Abu Bakar. Ya. Kemudian karena dia marah, dia lihat Abu Bakar, dia lihat Nabi Muhammad ada, akhirnya dia kesal sendiri. Ya. Jadi batu yang dibawa tadi itu tidak bisa dilampiaskan. Dia kesal sambil bersyair itu, muzammaman, apa itu tafsirnya? Muzammaman abaina dinahu qalaina wa amruhu asaina. Muzammaman yang terhina itu maksudnya mengganti nama Nabi Muhammad yang artinya terpuji kan. Yang terhina itu kami tolak, kami murkai, agamanya kami tolak, urusannya kami ingkari. Itu dia baca syair itu sambil berlalu. Jadi tahu mereka itu. Tapi itulah bukti kebenaran Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahkan dia pun tak mampu berkata-kata sekedar pura-pura masuk Islam ingin menjatuhkan, tidak bisa. Itulah kalau Allah sudah menetapkan hukumannya. Baik, ada pertanyaan lagi?
Udah 11:30 saja. Cepat sekali waktu datang. Cepat. Oh, cepat itu. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Baik. Fitrah. Baik. Dalam surah Al-Insan ya, hal ata'al insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira. Dan banyak lagi ayat yang lain, afidah ya. Ayat sajadah juga ya. Afidah jamak dari fuad. Fuad itu bagian dalam dari kolbu. Jadi afidah itu adalah bagian terdalam dari kolbu. Jadi kolbu itu ada bagiannya, bagian dari dalam namanya adalah intinya disebut dengan fuad. Nah, jadi kalau ada orang namanya fuad atau fuadi gitu kan, itu karena cinta orang tua pada anak itu gitu. Anta fuadi gitu kan, afidati ya. Di bagian inti. Jadi kadang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu disebut dengan, kadang Allah sebut dengan sadr, ya, alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Maksudnya dada di situ adalah hati itu. Ya. Kemudian kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Fuad tadi itu. Demikianlah kami turunkan Quran ini secara berangsur-angsur dan kami kisahkan kisah-kisah Nabi sebelum engkau untuk memantapkan fuadak, hati bagian terdalam dari dirimu. Itu juga bisa bermakna hati. Kalau di ayat ini adalah khatamallahu ala qulubihim. Jadi hati dalam Quran bisa disebut dengan sudur atau sadr ya. Atau fuad jamaknya afidah, tadi sadr jamaknya sudur. Bisa hati itu dibahasakan dengan fuad jamaknya afidah atau dengan qalbun atau qulub jamaknya. Nah, itu semuanya beredar di makna yang serupa atau mirip. Ya, merujuk kepada makna yang sama. Baik. Maka bagi seorang muslim bukan berarti merasa aman dari khatamnya Allah, tutupannya Allah. Ya, kita kan punya komponen yang sama dengan orang-orang kafir. Bukan berarti ini ayat tentang orang kafir nih sadaqallahul azim selesai. Enggak. Terkadang muslim juga bisa mendapatkan khatam. Nauzubillahi min zalik. Banyak amal-amal atau perbuatan buruk seseorang bisa menyebabkan hatinya tertutup. Di antaranya apa itu? Di antaranya ialah banyak melakukan dosa dan malas bertaubat. Ya. Jadi seorang muslim nih tidak berdosa terus kerjanya, ya, maka lama kelamaan hatinya bisa tertutup, ya, bahkan bisa mati. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusibu dzamba fayaswaddu qalbuh." Seorang laki-laki muslim dia melakukan dosa maka hatinya ada titik hitam. Fa in huwa taba suqila qalbuhu, apabila dia bertobat maka kembali bersih hatinya. Namun kalau dia berulang-ulang dalam berdosa tidak bertobat, wa huwa ar-ranul ladzi zakarallahu fi qawlihi, itulah yang disebut dengan ran. Dalam hadis yang lain, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah akan kunci hati matinya. Man taraka salasa Jumat muta'ammidan, dengan sengaja tanpa uzur, ada orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, maka Allah kunci hatinya. Jika ada hadis yang demikian, ya. Atau tertutup hati seseorang karena makan yang haram juga bisa jadi. Ya. Sebagaimana Allah Taala firman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan kerjakan amal soleh, sebab itu daripada hati yang sehat akan mendatangkan amal yang soleh. Sedangkan harta yang halal mendatangkan hati yang bersih mendatangkan amal soleh. Sedangkan harta yang haram menumpukan hati, membutakan hati, dan hati yang tertutup akan mendatangkan amal yang salah. Ya. Di antara faktor-faktor yang lain adalah kesombongan dan penyakit-penyakit hati seperti hasad yang menyebabkan seseorang terhindar dari kebenaran.
Nah, itu diantaranya yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan khatamallahu ala qulubihim. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu titik kesombongan, itu menolak kebenaran lantaran yang menyampaikan tidak dia terima, di bawah dia derajatnya mungkin. Baik, jadi kiber, nifak, kemudian hasad, apalagi itu banyak dosa tanpa bertobat, kemudian berbangga, sombong. Ini diantara yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras, dapat khatam dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Baik, ada pertanyaan? Silakan Bu. Tidak ada yakfurnal ashir, kufur dalam makna tadi itu. Kufur dalam makna mengingkari nikmat yang lain yang banyak. Ya 99% baik apa 1% buruknya. Masa kita tak maafkan, kan begitu. Dengan satu kesalahan dia ingkari seluruhnya, itu maksudnya kafir di situ, bukan kafir keluar Islam, bukan. Ya. Makanya kalau kita tahu hadisnya demikian, maka kita belajar ya untuk menghargai jasa dan kebaikan orang lain. Dia tidak hanya istri ke suami, suami ke istri juga. So banyak tuh jasa istri kayaknya gitu kan. Ada kesalahan istri cie, maka dia katakan kamu ni nggak ada baik-baiknya sama sekali, kata suami. Sama, tidak beda hukumnya. Ini hadis itu bukan berlaku untuk istri saja, tapi juga buat suami. Ya, cuman, mohon maaf, secara psikologis perempuan itu wajah, emosi dan kata-katanya, kebutuhan dia ngomong itu lebih tinggi. Itu harus diakui itu. Dalam ilmu psikologi, perempuan itu lebih ekspresif, baik dari sisi mimik wajah, karena otot muka ibu itu lebih banyak daripada laki-laki. Makanya laki-laki itu terlihat tegang, tidak berekspresi, karena memang kami kekurangan otot di muka, maka cenderung datar. Tapi kalau perempuan ngambok itu nampak, suka dia tuh kelihatan, bencinya atau senyum munafiknya tak nampak, ya. Senyum jahatnya ada bedanya sama senyum tulus gitu. Kemudian perempuan dilebihkan oleh Allah kemampuan apa? Kemampuan untuk berbicara, ekspresi berbicara, kebutuhan bicaranya juga lebih tinggi umumnya daripada laki-laki. Baik, maka dari itu dikontrol. Cuman itu saja Bu. Dan kita harus seimbang juga. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan perempuan kalau melakukan 4 amalan masuk surga. Jadi gini, perempuan itu mudah sekali masuk surga, begitu juga mudah sekali. Nah, kalau laki-laki susah keduanya. Susah masuk surga, susah juga masuk neraka, kan begitu. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Baik. Kalau laki-laki kan irit kata-kata, makanya yang demikian cenderung lebih mudah terhindar dosa-dosa mulut nih. Karena laki-laki kalau bagunjang biasanya laki-laki kan mengabahas tuh, akan gitu lah Pak ya. Langsung diputus gitu. Tapi kalau ibu-ibu mohon maaf, wes zero aja gitu kan, lanjut gitu. Nah, jadi kita kenal diri kita, tabiat kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, lalu kita lihat, oh saya perempuan, gampang, tinggal kontrol mulut, kontrol ekspresi, yang 4 tadi laksanakan. Kata Nabi, dia sholat 5 waktu, perempuan mana saja yang mukmin yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga dirinya, jadi perbuatan zina, kemudian taat pada suaminya, masuk surga di pintu mana saja yang dia kehendaki, kan begitu. Sedangkan laki-laki, oh banyak Pak, tidak ada hadis yang kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi perempuan surganya mudah, tapi nerakanya juga mudah. Laki-laki susah kedua-duanya. Laki-laki dari kecil berjuang. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Nah, kalau terlanjur kita salah ke suami, selama suami masih hidup, ya sudah minta maaf, kan gampang. Minta maaf aja udah. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Pak? Berarti kita sampai pada ayat walahum azabun
walahum azabun azim ayat 7 insyaallah. Berarti bulan berapa itu? Bulan depan ya. Tanggal 8 September Oktober ya. Sekarang September ya. Oktober insyaallah berjumpa lagi. Baterai sakratul maut pula ya. Banyak maaf, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.